everyone, welcome to my video. I'm Rusda Angelika, and today I'm gonna explore developments in taxation in Indonesia. I hope all of you find this video interesting and helpful. So let's get started. So the topic that I will convey is about the development of taxation in Indonesia. First, let's start with the definition of tax. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. It has a mandatory nature and is used for public interest, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Next, there are different types of taxes. Some examples include pajak penghasilan or income tax dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan, pajak pertambahan nilai value added tax dikenakan pada barang dan jasa, dan pajak properti dikenakan pada kepemilikan tanah atau bangunan. So, why do we even have to pay taxes? Basically, it's the main source of government revenue. Dari pajak, pemerintah bisa bangun roads, schools, hospitals, and so on. Plus, it helps dengan distribusi pendapatan. Jadi, gap ekonomi bisa dikurangi. And not just that, pajak juga jadi tool buat stabilize ekonomi. Misalnya, controlling inflation or encouraging investments. Okay, first thing first, let's go back to history. So, pajak itu sebenarnya udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Back in the ancient times, kerajaan-kerajaan udah menerapkan sistem pajak, but of course in a different way. People back then gak bayar pajak pakai uang, tapi lebih ke hasil panen, hewan ternak atau tenaga kerja. Basically, kalau kalian punya sawah, ya kalian harus kasih sebagian hasil panennya ke kerajaan. Terus, waktu zaman kolonial, sistem pajak makin berkembang, but in a bad way. Why? Karena pajak zaman itu lebih ke pajak yang memberatkan rakyat kecil, sedangkan pihak yang lebih kaya atau punya kuasa bisa escape dari pajak. Setelah Indonesia merdeka, our government mulai membangun sistem pajak yang lebih fair dan lebih structure. Sampai sekarang, sistem pajak terus mengalami perubahan dan adaptasi buat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. This slide talks about the evolution of Indonesia's tax system after independence. Back then, the government had to restructure the whole taxation system because sebelumnya itu masih pakai sistem warisan kolonial. So, they started by establishing tax laws to make sure everything was regulated properly. Main points from the slide, sistem pajak berubah total. Setelah Indonesia merdeka, they couldn't just stick with the old colonial tax system. Jadi pemerintah bikin undang-undang pajak sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Yang kedua, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai diberlakukan. Alasannya, because the country needed a steady source of revenue to boost economy development. Without taxes, pemerintah susah dalam menjalankan program pembangunan. Apa sih sebenarnya core tax itu? Jadi, core tax adalah singkatan dari Core Tax Administration System, sebuah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk memodernisasi proses administrasi pajak di Indonesia, making it more efficient, transparan, dan tentunya lebih user-friendly buat wajib pajak. Kalau sistem pajak lebih baik, otomatis penerimaan negara meningkat, which means pemerintah punya lebih banyak budget buat infrastruktur, public service, dan ekonomi development. Nah, salah satu efek paling nyata dari core tax adalah reducing tax evasion. Banyak kasus di mana wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, bisa menghindari pajak karena sistem yang masih manual atau kurang pengawasan. Dengan digitalisasi, tax compliance jadi lebih tinggi karena semua data keuangan lebih mudah dilacak dan dianalisis. Selain itu, core tax juga helps business operate more smoothly. Buat pengusaha, especially small and medium enterprises, urusan pajak seringkali complicated dan memakan waktu. Dengan adanya sistem digital yang lebih mudah diakses, mereka tidak perlu ribet untuk urus administrasi pajak. So, they can focus more on growing their business. In the long run, this can lead to better economic growth. Thank you so much for watching my video. I hope you learned something new today. If you enjoy it, don't forget to like and comment. I will also like to
take a moment to express my gratitude to Mr. Rizky for the guidance and support throughout this project. See you!